Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana wa awjabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para guru dan asatidz wal asatidzah Ma'had As-Siddiqiyah yang sama-sama kami hormati seluruh santri putra maupun santri putri yang insya Allah kami banggakan. Langkah pertama yang paling utama yaitu mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menikmati nikmat yang telah Allah berikan pada pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang agung, seorang revolusioner, seorang pejuang, seorang Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selaku umat Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Allahumma. Para hadirin, alhamdulillah santri, beberapa santri putri, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah karena janji Allah la in syakartum la azidannakum, apabila kita bersyukur maka nikmat itu akan bertambah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bagian dari banyak orang yang mempunyai kesempatan menjadi seorang santri.
kita diberikan kesempatan menjadi seorang santri yang mana di dalamnya itu kita nanti tidak hanya diajarkan tentang ilmu pengetahuan umum, tapi juga kita diajarkan tentang agama. Kita bersyukur masih dijadikan atau masih berstatus santri, karena santri itu adalah generasi cikal bakal untuk memajukan negara Republik Indonesia menuju yang maju. Jadi santri juga merupakan generasi untuk bisa meneruskan perjuangan para ulama, meneruskan perjuangan para guru-guru, meneruskan perjuangan para ustadz. Maka dari itu selayaknya kita harus bersyukur dan masih diberikan kesempatan karena kita menjadi santri. Dalam agama itu ada banyak, atau agama merupakan peraturan, atau agama adalah aturan. Aturan kenapa? Karena dalam agama itu kita dididik, kita diajarkan untuk berkehidupan dalam bernegara, kita ada dalam agama. Dalam bermasyarakat kita diatur ada dalam agama. Kita bernegara ada dalam agama. Semua diatur oleh agama Islam. Maka agama itu adalah peraturan. Jadi orang Islam kalau tidak taat pada aturan, berarti Islamnya kurang. Orang Islam itu harus taat terhadap aturan. Santri di pesantren itu juga harus taat aturan, karena sudah jelas. Karena agama adalah regulation atau peraturan. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun diatur oleh agama. Kita mulai bangun tidur, kita baca doa. Kita mau tidur, baca doa. Kita mau makan, baca doa. Setelah makan juga baca doa. Masuk kamar mandi, baca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Kita mau masuk kelas juga baca doa. Keluar kelas juga baca doa. Kita setelah buang air pun kita juga baca doa. Baca doa. Artinya apa? Artinya di dalam agama itu sudah jelas, sudah diatur sedemikian rincinya, diatur sedemikian rupa. Kita makan pun kita diajarkan cara makan yang benar gimana, cara makan yang baik gimana, cara makan yang sesuai dengan sunnah Nabi itu bagaimana. Kita makan di pesantren, makan bareng-bareng, ada aturannya. Makan dalam wadah besar, kita makan berlima. Kita tidak boleh makannya, mengambilnya itu banyak-banyak, tidak boleh. Kita mengambilnya sedikit-sedikit. Jangan sampai kita menjadi ahlul ta'am atau ahli orang ahlinya makan. Kita ngambil sedikit-sedikit, ada aturannya. Tidak boleh lagi makan bareng-bareng. Misalkan dalam sebuah nampan kita makan, yang lainnya sedikit, kalian mengambil dengan 5 jari banyak. Direok. Jangan. Kita ada aturan, ada adab, aturan dan akhlaknya orang makan juga dijelaskan. Kita juga ketika makan, lagi makan bareng-bareng tidak boleh sambil melihat muka temannya.
lihat muka temannya, lapar banget kelihatannya, nah nggak boleh sambil lihat. Kita akan biasa, jangan sambil lihat-lihat, seolah-olah sedang mengejek. Nah, ya. Terus ada aturannya lagi, orang makan itu ketika makan bareng tidak boleh mengambil batas dari makanan orang temannya, nggak boleh digeser-geser, nasinya ditambah-tambahin, nah, nggak boleh. Kalau sudah bagiannya ya itu yang artinya bahwa setiap hal yang kita lakukan itu ada aturannya, ada akhlaknya, dengan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu ada hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar sudah pasti ada aturannya. Ini hal-hal yang kecil pun kita ada aturannya. Mohon maaf, soal kentut tahu? Kentut pun ada aturannya, ya. Misalkan ada orang kentut, kita tidak boleh kita rame. Siapa yang kentut? Kamu kentut ya? Padahal dia sendiri yang kentut. Nah, nggak boleh. Kalau ada orang kentut, diam. Kalau ada orang kentut, diam, jangan rame. Jangan malah ada orang kentut, kamu yang kentut tadi? Siapa yang kentut? Malah rame. Maka itu semua ada aturan dan akhlaknya, ada tata caranya, ada adabnya. Dalam fikih dijelaskan ada 4 jenis kentut. Nah, ada 4 jenis kentut dalam fikih. 1, kentut suaranya besar tapi tidak bau. Nah, ini hanya cuma menang suara saja, ini tidak ada tenaganya, tidak ada bau-baunya. Ini 1. Yang kedua, kentutnya kecil tapi baunya luar biasa. Wah, ini tingkatan yang kedua. Kentutnya bau tapi suaranya kecil. Nah, yang ketiga, ini kentutnya kecil, suaranya suaranya kecil, kemudian baunya juga tidak bau, ada. Atau kentutnya itu karena tertahan. Nah, ini biasanya yang bahaya seperti itu. Kentutnya itu karena tertahan, ditahan-tahan, biar tidak kentut, biar tidak kedengaran sama temennya. Nah, ini yang bahaya. Biasanya yang seperti ini beracun seperti ini. Dan ada yang lebih parah lagi, sudah kentutnya besar, suaranya keras, baunya luar biasa. Oh, bisa seperti itu, Ustaz? Nah, biasanya itu yang seperti itu ada susulannya. Setelah kentut ada susulan, ada yang nyusul. seperti itu biasanya. Kalau dalam bahasa Mandarin itu biasanya itu disebut cepirit. Nah, jadi semua itu memiliki adab dan aturan masing-masing. Kita mau masuk kamar mandi juga diatur harus didahului kaki kiri. Kita keluar kamar mandi juga diatur dengan didahului kaki kanan. Sama ada. Kita masuk masjid kita harus mendahulukan kaki. Nah, kita masuk masjid harus mendahulukan kaki kanan, keluar masjid mendahulukan kaki. Masuk masjid pun kita diatur atau ada adabnya dengan membaca doa. Keluar masjid pun ada doa. Doanya bagaimana? Doanya bagaimana?
firli dhunubi waftah li abwaaba. Keluar masjid doanya Allahumma firli dhunubi abwaaba fadlik. Masuk kamar mandi juga ada doanya. Bagaimana doanya? Wal khoba. Ini yang tidak ikut kayaknya tidak asal langsung selonong saja, langsung masuk saja ini. Ini yang putri-putri pada hafal berarti baca doa. Ini yang putra-putra yang diam berarti langsung karena sudah kebelet tidak keburu berbaca doa langsung masuk saja. Bahkan di dalam kamar mandi itu ada temannya, nggak apa-apa masuk aja. Karena banget terburu-burunya kebelet. Nah, padahal semuanya itu ada aturannya. Kita baca doa, keluar pun kita baca doa. Ya, jadi setiap hal-hal kecil itu ketika kita sudah tahu kita amalkan. Kita sudah tahu doa makan, amalkan. Kita sudah tahu doa setelah makan, diamalkan. Karena apa? Sesuatu ilmu kecil yang diamalkan itu lebih baik daripada banyaknya ilmu tidak diamalkan. Orang masuk masjid ada doanya, kita amalkan doanya. Kita sudah hafal, amalkan. Kalau sudah di dalam masjid pun kita niat i'tikaf. Niatkan i'tikaf ketika sudah di masjid. Supaya apa? Supaya kita duduknya, tidurnya, ngoroknya termasuk ibadah. Ya. Jadi diniatkan ketika sudah di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Niatnya bagaimana Ustaz? Niatnya menggunakan bahasa kalian saja. Kalau dalam bahasa Arab ada nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi. Niat, jangan sampai tidak nih. Sesuatu hal yang didasarkan pada niat karena Allah itu akan bernilai ibadah. Sekali lagi, sesuatu hal apapun itu yang dinilai atau yang dikaitkan dengan niat kepada Allah itu nanti bernilai ibadah. Kita mau berangkat sekolah, niat menghilangkan kebodohan karena Allah. Kita mau pergi mancing misalkan untuk bisa makan atau menghilangkan rasa lapar karena Allah. Aku niat mandi untuk menyegarkan badan, menyehatkan badan untuk beribadah kepada Allah. Niatnya kepada Allah. Semua hal kecil yang kita kaitkan dengan Allah, insya Allah itu bernilai ibadah. Dalam hal kaitannya dengan ilmu, kita mencari ilmu itu juga ada adabnya, ada aturan, ada akhlaknya. Ada 5 hal yang harus diperhatikan seorang santri. Ada 5 hal yang harus diperhatikan seorang santri ketika sedang menuntut ilmu atau ketika sedang berada di sebuah majlis. Apa hal itu? Yang pertama itu semua diawali dengan kita sholat niat, kita mandi niat, kita makan, ataupun
Kita tidur juga nih, apapun itu nih. Bahkan tidur dengan istri pun niat. Ya, Ustaz. Tidur dengan istri juga nih. Semuanya itu diniati, niat mencari ridha Allah. Nah, untuk hal mencari ilmu pun harus niat. Kita niat dari rumah datang ke pondok pesantren untuk menghilangkan kebodohan. Kita datang ke pesantren dengan niat untuk mencari ilmu Allah. Kalian datang ke sini niat apa tidak? Datang ke pondok karena niat atau karena paksaan? Niat karena Allah. Niat menghilangkan kebodohan. Yang tadinya di rumah tidak bisa tasrif, masuk ke pondok jadi bisa tasrif. Awalnya di rumah tidak bisa baca a, ba, ta, sa, masuk pondok jadi bisa baca a, ba, ta. Masuk pondok tidak bisa, masih di rumah tidak bisa baca Al-Quran, masuk pondok jadi bisa baca Al-Quran, bahkan sampai menghafalkannya. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Diawali dengan niat. Kita niat di awal, ya Allah, saya niat datang ke pondok untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan, untuk yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, untuk memperjuangkan agama Allah. Niat. Ya, kita diawali dengan ini. Yang kedua, itu kita harus ikhlas. Ikhlas. Kita sudah di pondok, yang tadinya di rumah, makannya seenaknya kita, mau ngambil 1 hari 5 kali boleh. Di sini ada aturannya, 1 hari 3 kali. Ikhlas, diterima dengan lapang dada. Jangan sekali-kali baru 1 minggu di pondok pesantren sudah telepon walinya. Ma, Pak, sennya habis. Nah, baru 1 minggu. Ataupun ketika ada guru atau ustadz memberikan sebuah tugas kepada kalian, ikhlas kalian mengerjakan, tanpa harus ngedumel, tanpa harus menggerutu, tanpa harus mukanya kayak apa. Jangan, sudah jelek-jelekan, jangan ya. Harus ikhlas. Kita di pesantren, mandinya gantian, mandinya ngantri, tidak ada air, WC-nya belum disiram, ikhlas. Ya, apalagi sekarang airnya sedikit, ikhlas. Itu bagian dari proses pembelajaran di pesantren. Kita harus ikhlas, harus sabar pesantren, ya. Terus hal yang selanjutnya, ketika di majelis ilmu akhlaknya seperti apa? Yang ketiga itu adalah mencatat. Jadi setiap kalian ada di majelis ilmu, itu kalian harus punya catatan. Di mana di setiap majelis ilmu itu pasti ada 1-2 ilmu. Sedikit atau banyaknya di majelis itu pasti ada ilmu. Catat sama kamu, bawa catatan, dicatat hal-hal yang penting, hal-hal yang kalian belum ketahui dicatat. Karena ilmu itu harus diikat dengan sebuah catatan, harus diikat dengan tulisan. Ada dalam taklim kan? Bagaimana dalam taklim? Al-ilmu saydun wal kitabatu
itu. Qayyid suyudah bil hibadil wasiqah. Dulu pernah al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun qayyid suyudah bil hibadil wasiqah. Apa enggak? Coba bareng-bareng. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun qayyid suyudak bil hibalil wasiqah. Sekali lagi. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun qayyid suyudak bil hibalil wasiqah. Ilmu buruan, tulisan bagaikan ikat, ikatlah buruanmu dengan tali kuat. Ilmu buruan, tulisan bagaikan ikat, ikatlah buruanmu dengan tali kuat. Ilmu itu buruan, artinya ada sebuah hewan buruan, ada seekor hewan. Hewan itu kalau tidak ingin kita lepas, hewan itu kalau tidak ingin lepas, maka harus kita ikat. Sama halnya dengan ilmu. Ilmu kalau tidak ingin lepas percuma, lepas dengan sia-sia, harus kita ikat. Dengan cara apa ilmu itu diikat? Dengan cara ditulis. Paham? Ilmu harus diikat dengan cara dicatat. Jangan sampai hari ini ada ustadz menjelaskan, besoknya sudah lupa. Tidak hanya besok, bahkan nanti pun sudah lupa. Jangan sampai. Maka dari itu harus diikat. Dengan apa diikatnya? Dengan tulisan. Ada, semua diatur dalam kitab. Ya. Jadi akhlak yang ketiga ketika kita berada di majelis ta'lim itu yaitu mencatatnya. Dicatat, diikat dalam ingatan dengan menggunakan tulis, diikat. Sepakat? Siap? Ditulis ya. Tadi yang pertama itu niat, yang kedua ikhlas, yang ketiga mencatat, dicatat. Ilmu buruan, tulisan kan ikat, ikatlah buruanmu dengan tali kuat. Ilmu buruan, tulisan bagaikan ikat, ikatlah buruanmu dengan tali kuat. Lebih banyak catatannya, ikatannya lebih kencang. Kalau lebih kencang itu susah, nanti susah untuk hilang, susah untuk lepas. Ya. Yang selanjutnya yaitu mengamalkannya. Kita sudah tahu satu ilmu, kita amalkan. Kita sudah tahu dua ilmu, kita amalkan. Kita sudah tahu niat sholat, amalkan. Kita sudah tahu sholat yang baik, amalkan. Kita sudah tahu akhlaknya yang ada di majlis, amalkan. Kita sudah tahu makan yang benar, amalkan. Ilmu sedikit yang diamalkan itu lebih baik daripada banyak ilmu yang tidak diamalkan. Makanya setelah tadi sudah diketahui, sudah dicatat, kemudian kita amalkan ilmu yang sudah kita dapat. Karena apa? Karena
ilmu yang bermanfaat itu tidak akan terputus amal, tidak akan terputus. Orang mati punya ilmu yang bermanfaat akan terbawa terus, ya, akan terbawa terus. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u. Ilmu yang bermanfaat itu tidak akan lepas walaupun orangnya sudah meninggal. Makanya sangat dianjurkan untuk ilmu itu, maka wajib ilmu itu setelah kita tahu, setelah kita paham, kemudian diamalkan. Dan yang selanjutnya terakhir, setelah kita mengamalkan, kita juga harus mendakwahkannya. Artinya apa? Kita harus mengajak kepada orang lain, mengajak diri kita sendiri untuk selalu mengamalkan ilmu, kemudian mengajak teman, orang lain. Nah, itu kita harus mendakwahkan supaya bernilai ibadah. Ya, mendakwahkannya, mengajak kepada yang lain untuk selalu berbuat baik. Ya, tadi yang pertama apa? Nih, yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, kata. Yang keempat, amalkan. Yang kelima, mendakwah. 5 hal ini cukup untuk kalian untuk bisa menjadi seorang santri yang nantinya bisa mudah menggapai ilmu, mudah mencerna ilmu, mudah dalam menangkap ilmu yang akan dipelajari. Jadi pada intinya setiap hal kecil maupun besar itu harus bisa diamalkan dan ada aturan dan akhlaknya, ada adabnya. Maka dari itu dalam agama Islam itu semua sudah diatur, semua sudah ada aturannya, ada hukumnya, wajib, sunnah, mubah, makruh, ada aturannya semua. Paham ya? Mudah-mudahan kita semua selaku santri senantiasa menjaga akhlak kita sebagai seorang santri, baik ketika masih di pesantren ataupun ketika nanti sudah menjadi alumni. Jangan sampai masih santri seperti ini, kalau sudah alumni kita melepas hijab. Jangan, ya. Kita di pesantren berhijab, sudah alumni pun harus berhijab. Di pesantren masih pakai peci, nanti di rumah setelah alumni juga harus pakai peci. Ya, paham ya? Paham ya? Oke. Mudah-mudahan hal kecil ini, sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan kita semua selaku santri dalam menggapai ilmu-ilmu Allah senantiasa mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.